النور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. Cek tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa alatil kiram sahibu hadil kutub wa man syarrahum wa likulli niyatin salihah wa ala ma nawawi salafuna salihun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrari fid dharaini amin. Kitab Ta'limul Muta'allim. Nah, pas ini dah sip. Qila rajulun wa nisfu rajulin wala syai'a. Manusia dalam hal mencari ilmu terbagi menjadi tiga. Ingat ya. Yang pertama adalah rajulun, seorang pria yang utuh, seorang mahasiswa, seorang santri yang dia itu utuh, sempurna. Wa nisfu rajulin, separuh, wala syai'a, tak punya arti. Farrajulu man lahu ra'yun saibun wa yushawiru. Orang pria yang utuh ya adalah seseorang yang dia memiliki pemahaman sekaligus pemahamannya mampu dipertanggungjawabkan kepada yang lain. Dia memiliki pendapat-pendapat yang mampu dipertanggungjawabkan. Dia memiliki pemahaman-pemahaman yang mampu kemudian diuji cobakan. Nah, kalau sampean S1 untuk ilmu-ilmu duniawi saja bisa dapat gelar S1, bisa dapat titel, atau kalau itu dokter berarti dia mulai bisa buka praktek saja, itu harus diuji cobakan. Kalau itu S1 berarti yang uji S2, kalau S2 S3, S3 profesor dan sebagainya ya, profesor dan sebagainya. Itu baru, kalau itu dokter baru bisa buka praktek. Ilmu dunia saja diuji cobakan, disaksikan di depan para ahli. Lalu hari ini orang belajar tentang ilmu agama, dia baru mendapatkan kemudian sudah langsung mengeluarkan fatwa. Apa yurawati tanggung jawab akhirat. Masya Allah. Maka setiap kali saya ngaji seperti ini, kitab Ta'limul Muta'alim, ini kitab Ta'limul Muta'alim sanad-sanadnya sudah saya uji cobakan di hadapan guru. Saya ngaji setidaknya setiap 1 tahun hatam sekali, 1 tahun hatam sekali. Lalu kemudian saya ngajar. Ya, ini adalah sesuatu yang saya dapatkan dari gurunya sampai Rasulullah SAW. Nah, kalau kitab taklim tentu tidak sampai Rasulullah secara bentuk kitab, tapi secara pemahaman, secara di sana ada mafahim tentang al-ahadis, tentang Quran dan sebagainya, pastilah sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu. Wa nisfu rajulin, orang yang memiliki pemahaman, separuh manusia, orang yang memiliki pemahaman, tapi walakin la yusyawir, dia itu pemahaman tersebut tidak ia ungkapkan di hadapan yang lain. Ya, cara wong apal Quran, kowe apal Quran, apal tuh ya. Acur apalane koyo wis pokoke aku apal. Lah piye apale? Wis to pokoke apal, hanya aku dan Allah. Oh. Tidak bisa seperti itu. Apa sampean bisa mau dari S1 mau S2, dari S2 mau S3, mendapat gelar doktor misalkan, diuji oleh para profesor, udahlah, ilmu itu tidak untuk disombongkan. Biarkan tesis ini yang menyaksikan hanya Allah. Apa bisa seperti itu? Tidak bisa, Mas. Ilmu umum saja,
butuh konsensus, butuh diakui oleh para ahli. Ono gurune, ada gurunya. Hari ini kemudian akan ada khotib atau pendakwah distandarkan ributnya karuan, Masya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dikira ini itu dan sebagainya. Padahal untuk ilmu dunia malah fan-fan saja. Lah nanti ini menutup kesempatan berdakwah bagi orang-orang awam. Kalau masalah dakwah yang dalam arti ngajak sesuatu yang jelas baik dan jelas dipahami oleh umumnya manusia, silahkan. Ayo sholat semuanya paham. Tapi kalau sudah mulai masuk detail, ini awal, ternyata awalnya pas Lebaran adalah tanggal 1 Syawal, ya mestilah. Terus kemudian zaman masuk perdebatan ke situ, padahal belum pernah belajar tentang falak, hisab dan sebagainya. Wah, yuk bahaya. Apalagi terus kemudian modal cuman screenshot ayat Al-Quran untuk menyerang. Ki opo ki jadi rusak kabeh lah. Nanti pada saat berdekatan dengan pilihan, semua menjadi ahli tafsir kabeh. Ya Allah. Ya. Maka Mas, tahu diri. Kalau memang kita tidak pernah belajar dari dasar, maka kalau memang kita harus berdakwahlah sesuatu yang jelas mudah dipahami, dan itu telah disepakati. Wajibnya sholat, semuanya wajib. Sebelum sholat wudhu, iya jelas. Kalau tidak ada wudhu namanya tayamum, silakan, itu jelas. Nah, kalau masuk ke ranah masuk sholat, di sana masuk khilafiyah mana takbiratul ihram yang benar, sampean ke orang dasar kok ngono, menengo, diam. Saya tidak belajar tentang hal itu, saya baru mendengar dan saya tidak tahu dasarnya. Ojo sok-sokan paham. Saya pernah. Itu dalam fikih 4 mazhab. Kapan mocone? Itu terjemahannya apa maneh terjemahan? Kan sudah berulang kali saya sampaikan terjemahan tuh. Satu sisi menerangkan, di lain sisi membatasi makna. Kaya orang no makna lione terusan. Sehingga ketemu yang berbeda mesti jadinya geger. Understand? Jawa. Maka wis mas, nek memang asli orang duwe bekal dan sebagainya, ya sudah. Piye carane ilmu sing ana kuwi nggo gawe dalan surga, aja nganti nggo gawe dalan neraka. Agar ketemu dadi mungsuh, maka adanya ilmu menjadi jalan. Ya Allah. Maka inilah sehingga yang dimaksud orang utuh adalah tadi itu ar-rajul man lahu ra'yun sahibun wa yushawir. Terus kemudian yang separuh rajul man lahu ra'yun walakin la yushawir. Dia punya pemahaman tapi pemahamannya itu tidak dipertanggungjawabkan di hadapan atau dikonsensuskan, diuji cobakan, enggak. Tidak ia bacakan di depan guru. Maka dulu di pondok itu kalau orang mau ngajar Bukhari, ya dia sudah harus mendapatkan sanad kitab Bukhari. Lah cah saiki ora ngerti ono hadis HR sapa bro? Waduh ngerti HR ki apa? Ya pokoknya HR. Ada. Nah, Masya Allah. Ini tidak sahih ini hadis palsu ini. Ngerti ini saka palsu. Saya membaca dalam sebuah postingan. Iki terus piye? Nek pas malaikat takon, kamu dari mana? Postingan. Nah, repot. Maka dasar Mas, dasar. Urut ngaji. Kalau ternyata sama-sama sudah punya dasar, sama-sama sudah punya guru, sama-sama sudah punya sanad, kok berbeda? Perbedaannya mesti lebih enak karena perbedaan orang sama-sama berilmu. Imam Hanafi sama Imam Syafi'i tak pernah sama dalam fatwa-fatwanya. Ada beberapa yang sama, tapi banyak pula yang berbeda dan biasa jadi sedulur. Nanti di pembahasan Unwanul Hikam kita akan bahas itu. Ya ini kayaknya kemarin udah saya bahas, saya percepat ya. Wala syai'a, dan orang yang tidak memiliki apa-apa, yakni pemahaman tidak, apalagi dipertanggungjawabkan. Ya lumayan lah ngebak-ngebak itunya. Qala Ja'far Shadiq li Sufyan Ats-Tsauri. Sayyidina Ja'far Shadiq pernah berkata kepada Sufyan Ats-Tsauri, ini termasuk salaf.
salaf. Rahimahullah ta'ala, syawir fi amrika ma'al ladhina yakhshawna Allah ta'ala. Kalau kau mau bermusyawarah, kalau kau mau curhat, kalau kau mau mempertanggungjawabkan ilmumu, kalau engkau mau pokoknya sesuatu yang bernuansa musyawarah apapun urusannya, maka kalau kemarin kita kasih kata-kata carilah orang yang ahli, ternyata di sini bahwa ahli atau tidak ahli ada yang lebih penting dari semuanya. Kalau sampean mau bermusyawarah, syawir ma'alladzina yakhshawnallaha ta'ala, bermusyawarahlah kepada orang yang punya rasa takut kepada Allah. Sebab nek mung pinter tok ngakali hukum bisa, siapa lagi yang bisa ngakali hukum kalau bukan ahli hukum kan akhirnya. Nah, oleh karena itu biar tidak ngakali hukum, biar orang pinter itu tidak keblinger, adalah caranya dia takut kepada Allah. Jadi kalau sampean kira-kira kepingin curhat tentang sesuatu, apa yang paling utama yang menjadi standar pertama adalah curhatlah kepada orang yang punya rasa takut kepada Allah. Wa talabul ilmi min a'lal umur wa as'abiha fakana al-musyawaratu fihi aham wa aujab. Mencari ilmu adalah perbuatan yang a'la, ya, luhur, dan sekaligus itu adalah perkara as'ab, sulitnya sulit relatif, ya. Sulit relatif itu ada yang di bidang ilmu ini dia sulit, tapi di bidang ilmu yang lain dia mudah, itu as'ab. Itu sulitnya sulit relatif. Imam Suyuti radhiyallahu an, Imam Suyuti nyaris seluruh fan ilmu beliau nulis kitab. Beliau nulis kitab hadis, tafsirnya tafsir ada yang kecil, tafsir Jalal yang besar beliau nulis. Terus kemudian usul, kaidah usuliyah beliau nulis, Asbah wan Nadhair, kitab-kitab hadis dari yang kecil beliau nulis Lubabul Hadis. Kemudian kitab-kitab sampai kitab nahwu sekalipun, sampai nyaris seluruh kitab itu beliau punya. Beliau mengatakan lebih baik aku nulis 1000 kitab daripada aku disuruh hitung-hitungan, ya, hitung-hitungan. Ya, maka beliau memang funnya ada di yang selain hitung-hitungan. Apa di dalam Islam yang hitung-hitungan itu apa? Kitab hitung-hitungan dalam Islam apa? Mawaris, kitab waris itu isinya hitung-hitungan, mumet itu. Lebih mumet lagi kalau kitab ini Aufak duko nek kowe. Nah, ini loh apa? zakat sedikit, itu zakat masih tergolong banyak yang bisa. Falak hisab, ngitung bulan coba. Ardul balad, titik di mana kita berada dihitung, jarak ke sana, jarak ke atas itu dihitung. Maka orang yang pandai falak, tanpa kemudian tauhidnya kuat, bahaya ini. Dia bisa tahu kapan jatuhnya daun, kapan pecahnya gelas, dihitung. Ini dalam hitungan mumet. Kata Imam Suyuti, saya tidak mampu. Walaupun beliau tidak mampu, ternyata beliau juga nulis tentang kitab itu, berarti mampu sebenarnya. Masya Allah. Itu as'ab. Kemudian kalau Imam Bukhari, jelaslah Imam Bukhari itu berarti fannya apa? Hadis. Tapi sebenarnya bukan juga. Begini Mas, kecilnya Imam Bukhari radhiyallahu anhu, kecilnya Imam Bukhari pada saat beliau ngaji, beliau mendengar dari sang guru membaca surah Qaf. Terus kemudian kala itu Imam Bukhari masih kecil, begitu dibacakan sekali oleh sang guru surah Qaf, ya, surah Qaf. Zaman amaita salun aku maca sepisan durung mesti hafal kan. Ini surah Qaf. Ada yang hafal, ada anak kecil yang ngacung. Bukhari masih kecil. Nama aslinya Muhammad bin Ismail. Hafal kau. Ketika dengar sekali langsung hafal Al-Quran, Apa saran sang guru? Sarankan sang guru justru kau belajar hadis, karena Al-Quran telah dijanjikan mudah dihafal. Lah hadis butuh effort lebih tinggi, tingkat kecerdasanmu mampu. Maka ribuan hadis beliau hafal. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.
Beliau tidak begitu belajar tentang fikih. Imam Syafi'i terkenal dengan masalah fikih, terkenal dengan masalah apa? Fikih. Tapi apakah beliau tidak bisa tentang hadis? Beliau juga terkenal dengan nasirul hadis. Tapi apakah beliau tidak tahu tentang masalah syair? Beliau punya kitab namanya Diwan Asy-Syafi'i, syair-syair Imam Syafi'i. Tapi semuanya itu kelelep. Yang terkenal adalah fikihnya. Alhasil, pokoknya begitulah. Itu mulia-mulianya perkara yang berat atau sulit adalah ilmu. Nah, maka bahagia bagi orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala dibukakan keilmuan. Maka dulu ada seorang ahli ilmu, dia naik ke atas bukit. Habis itu naik di atas batu. Habis itu dia bilang begini, Aina bedul muluk, mana katanya anak-anak raja yang hidupnya seneng, tetap seneng aku. Buktinya aku luwih dhuwur, iso bengok sak seru-seru nih. Nah, dia mutolaah kitab, habis kemudian dia menemukan keindahan-keindahan ilmu, dia nantang bahagia siapa antara dirinya dengan anak raja. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Fa inna Allah ta'ala, mana hilang? Fakana al-musyawaratu fi aham wa aujab. Maka untuk mendapatkan yang seperti itu sesuatu yang sulit dari ilmu, tetap sudah selazimnya seorang mahasiswa, seorang santri apalagi, dia harus musyawarah tentang ilmunya, biar tahu kalau dia salah, biar tahu kalau ada yang harus dibenarkan dan sebagainya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Yes. Ini nggak tahu nanti jenengan cara ngambil manfaatnya di mana dari kitab Ta'limul Muta'alim ini. Setidaknya hari ini sampean dapat ilmu bahwa untuk menjadi yang sempurna atau yang utuh adalah punya pemahaman, yang pemahaman itu mampu dipresentasikan di orang yang sebanding syukur orang yang lebih di atas. Begitu. Ya, sampean ambil pemahaman itu sehingga tiap habis ngaji itu karo konco mas, luwih enak konco sing halal. Ini ngasih kabar tok lho ya. Ngasih kabar tok. Dik mau nek cara sampean pahami piye? Pahamku ngene. Lu kok iso dadi kok ngono ngene lho Dik dan sebagainya. Oh, ya padha ya. Ya padha. Asik. Nek cara beda geger, tapi lebar geger kan bisa berkelahi. Ora paham sampean. Maksud saya begini mas, tetap duwe teman apa ya, memahami ilmu. Maka saya doakan mas sampean dapat seorang istri yang solihah, tidak masalah ya, cantik tidak apa-apa, terus kemudian ngaji bareng, alhamdulillah. Ngaji barengnya itu yang penting. Jangan sampai wah susah mas, sedih mas, punya pasangan, ayo mas ngaji, nggak mau, atau ayo dik ngaji, nah ndak, ora keluar, sedih. Nah, maka ya daripada ngacak nomor gitulah ya. Nemu jodoh nang kajian rotok mending. Langsung saja saya kasih tipsnya. Tapi tipsnya ini harus tips yang super aman, halal. Carane mas-mas kalau meh ngaji kong ini dan yo ada ikhtiar jodoh karena wis wayahe kan. Wis wayahe iki jomblo wis akut lah. Sama nek ngaji ngajak ibu mas. Ngajak ibu. Nah, ibu nanti biar ibu yang menjadi ini CCTV. Yang menjadi CCTV. Habis itu ibu nanti kan ngelihat ini, wah, iki lumayan. Ini saya sedang cerita sesuatu yang pernah terjadi. Bahkan berulang kali terjadi. Kayak masuk. Dan ini nanti akan mensinkronkan antara keinginan orang tua, keinginan anak. Luar biasa, itu cepat banget itu. Ternyata jaspleng. Habis itu sang ibu begitu sudah ketemu sama mbak-mbak langsung bilang, aku punya masakan enak loh di rumah. Masak di rumah, pokoknya mumpung hari Ahad. Wah, toh durian ada, ini ada, habis itu bawa. Wah, berapa? 10 orang. Nah, ke rumahnya 10 orang. Habis itu nang sing di nek cara ibu sing kae nggih pun sesuai ibu mawon. Nah, selesai cepat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini memangkas proses yang terlalu berbelit-belit. Kadang-kadang sampean golek ora pas karo ibuke, sampean golek ora pas karo bapake, nek iki langsung tas gitu. Dan langsung ada
Wah, pilihan. Ternyata 10 tidak ada yang mau. Jangan putus asa, ibunya suruh ngaji lagi. Ya ini sekaligus saya kasih bocoran surat ngel-ngel. Daripada ngacak nomor, mulai ketemu nang dalan, ijik model takon jam berapa? Wes nggak jam dewi kok, nang HP kan yono. Wis pokok ini lebih jos. Lah kalau mbak-mbak yo ngajak bapak toh, mosok terus ngajak ibu, yo ngajak bapak, Pak milu ngaji yo Pak, golek pangeran. Oh yo. Malah bocor ke, bocor ke sekalian. Berarti di sini kalau ada ibu-ibu sepuh, jangan-jangan. Wah besok banyak ya tiba-tiba ya seimbang jumlahnya. Astagfirullah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi itu lebih tepat. Sing penting niat pertama tetap mencari ilmu, tetap mencari ilmu. Adapun itu ya bonus lah, bonus lah. Engko nek ana salah-salis karo balik karo istighfar, astagfirullah nanti. Masya Allah. Setidaknya ini akhafud dararain, ya mengambil sesuatu yang bahaya tapi yang lebih kecil dibanding sampean sembarangan nyari di luar sana. Masih umane padha dene kajiane belum tentu searah ya kan. Terus kemudian lebih parah lagi ternyata bukan ahli ilmu, orang seneng ngaji. Sedih Mas, asli Mas sampean punya seorang istri dilelah enggak care sama ilmu. Kalau masalah sama duit ora usah diomong. Ana nang ndi wong wedok ora duwe duit. Dari planet mana dia? Itu sudah tidak usah dibicarakan. Tapi untuk suka sama ilmu, suka sama majelis ilmu, suka ngaji, suka kajian, Masya Allah, tidak semuanya, tidak semuanya. Maka wis gak ibu sisuk ya. Nah, ini bagi yang belum punya istri. Nah, wah batin ini mbak-mbak, wah ini sudah jejer karo ibu-ibu, harap waspada ini. Masya Allah, tapi jangan sampai lupa proses-proses kayak tahajud, sholat istikharah itu ditempuh Mas, ditempuh. Proses berdoa, proses sholat istikharah itu ditempuh, proses sholawat ditempuh. Insya Allah nanti semoga menjenengan mendapatkan yang terbaik. Amin Allahumma. Amin. Loh kok tadi sampai situ toh bahasa. Bonus lah anggap. Dah. Mari kita ngaji ke kitab berikutnya. Ini kita Fatihah dulu, istighfar 3 kali, kemudian Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.